Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau Yesus satu-satunya Allah yang layak untuk kami tinggikan. Siapkan hatimu. Datang kepada Dia dengan hati yang bersyukur. Sama-sama sembah Dia. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak dipuji. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak disembah. Dengan syukurmu katakan, Engkau Tuhan penolongku, Engkau Tuhan penebusku, tiada Tuhan seperti-Mu, rela mati gantikanku. Engkau Allah kekuatanku, dengan penyertaan Roh-Mu, tiada Allah seperti-Mu, sanggup selamatkan hidupku. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak dipuji. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak disembah. Katakan hanya Dia Allah yang layak. Engkau Allah kekuatanku, dengan penyertaan Roh-Mu, tiada Allah seperti-Mu, sanggup selamatkan hidupku. Katakan sanggup selamatkan hidupku. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak dipuji. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak disembah. Katakan, sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak dipuji. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak disembah. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak dipuji. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak, layak disembah. Mari angkat kedua tinggi tanganmu dengan sungguh, dengan hati yang penuh dengan kasih. Sembah Dia, katakan,
sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak. Amin. Kau layak dipuji, sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus lamanya. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau Allah yang selamatkan kami. Tiada Allah seperti Engkau, Terpujilah Engkau Tuhan di hati kami. Terpujilah Engkau Yesus di keluarga kami. Terpujilah Engkau Roh Kudus di gereja dan juga bangsa kami Indonesia. Kami ucap syukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Tiada Allah yang sanggup menyelamatkan, hanya Engkau Yesus satu-satunya. Dan kami siap untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami. Sama-sama Bapak Ibu Saudara semua yang siap menyenangkan hati Bapak, kita mau katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
percaya kasih Allah tak pernah habis, selalu baru setiap hari. Boleh lambaikan yang terbaik dan tepuk tangan yang termahal buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, come on. Kasih Allah boleh berikan yang terbaik. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Yes, Father. Tak dapat kami balas semua kasih-Mu, semua kebaikan, semua kemurahan, semua pertolongan. Kami sadari itu semua dalam hidup kami. Yang kami terima, yang kami dapatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami, inilah syukur. Hidup kami penuh dengan kasih karunia. Hidupku penuh dengan kasih karunia-Mu. Hidupku penuh hidupku penuh dengan kemurahan-Mu.
pujian dari awal dengan hati yang tulus katakan, hidupku penuh dengan kasih karunia-Mu, hidupku penuh dengan kebaikan-Mu, hidupku penuh dengan kemurahan-Mu. Ku bersyukur Bapa besar. Sembah Dia, katakan, ku sembah Raja, Engkau yang mulia. Ku sembah Yesus selamanya. Amin. Hidupku telah kuserahkan di dalam karya tangan-Mu, Tuhan. Ku sembah Raja, Engkau yang mulia. Ku sembah Yesus selamanya. Amin. Hidupku telah kuserahkan di dalam karya tangan-Mu. Lebih lembut lagi, angkat kedua tinggi tangan. Ku sembah Raja, Engkau yang mulia. Ku sembah Yesus selamanya. Hidupku telah kuserahkan di dalam karya tangan-Mu. Hidupku telah kuserahkan di dalam karya tangan-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku telah kuserahkan di dalam karya tangan-Mu, Tuhan. Hidup kekal bersama-Mu, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Dengan hati yang penuh sukacita kami menyambut sahabat LTVC pada hari ini. Selamat datang di ibadah online kami. Dan kami percaya sahabat LTVC adalah sahabat-sahabat yang setia, yang senantiasa menyaksikan program ibadah kami, Last Trumpet Virtual Church. Hari ini kita akan membahas sebuah topik manfaat bertumbuh di dalam kasih karunia. Sahabat LTVC, Rasul Petrus menulis di 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, memang ayat 17 ini memberikan pengertian kepada kita. Di masa gereja mula-mula sudah ada nabi dan guru-guru palsu. Di sana dikatakan ayat tersebut, waspadalah, artinya kita harus berhati-hati dengan segala pengajarannya. Dan kita tentunya memiliki iman yang bertumbuh supaya kita bisa memahami apakah pengajaran itu benar atau pengajaran itu tidak benar.
Tentunya pada saat itu, pada zaman gereja mula-mula, di mana zamannya Rasul Petrus, pengajaran tersebut sudah pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang mereka ajarkan adalah menyangkal karya Yesus di atas kayu salib. Tentunya Rasul Petrus memberikan ciri-ciri di ayat-ayat yang sebelumnya untuk guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Tentunya yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah cirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi walaupun pribadinya menjadi nabi ataupun guru, tapi di latar belakang, di kehidupan daripada nabi ataupun guru palsu tersebut memiliki hawa nafsu yang tinggi, terutama dalam hal apa? Dalam hal perzinahan dan percabulan. Di samping itu juga guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu tersebut mencari keuntungan dengan cerita isapan jempol. Dan Rasul Petrus juga mengatakan cirinya juga mereka adalah sangat serakah. Mereka mau menerima upah untuk sebuah perbuatan yang jahat, dan bahkan mereka mengejek kapan Tuhan datang. Oleh sebab itu kita bisa melihat Rasul Petrus menulis, ya, satu hari bagi kita itu bukan satu hari, tapi satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kita. Jadi ada perbedaan yang jauh. Kalau kita melihat satu hari ke satu hari ya seperti biasa, tapi bagi Tuhan itu satu hari sama dengan 1000 tahun. Sehingga mereka mengejek-ngejek kapan Tuhan datang. Dan Rasul Petrus mengingatkan agar orang percaya tidak terbawa arus atau tidak masuk di kelompok yang salah. Artinya di sana juga ada banyak pengajaran, ada kelompok-kelompok. Nah, supaya orang-orang percaya itu tidak masuk di kelompok yang salah sehingga menerima pengajaran yang salah. Dan mengingatkan kita supaya tidak kehilangan pegangan teguh. Pegangan yang teguh artinya apa? Pegangan yang teguh itu adalah firman Tuhan dan janji Tuhan. Jangan sampai itu hilang dari pegangan kita. Bahkan Rasul Petrus memberikan nasihat harus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, berbicara bertumbuh itu berarti ada progres, ya. Sepertinya sebuah benih yang ditanam, kemudian benih itu mulai tumbuh dan naik terus ke atas. Bisa, kalau kita melihat itu sebagai tanaman pohon, dia bisa naik, ya, tergantung jenisnya apa. Bisa tingginya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, 9 meter. Nah, jadi tergantung benih yang ditanam. Dan di dalam tanaman pun, kalau tanaman itu tidak bisa bertumbuh, artinya apa? Lama-kelamaan tanaman itu juga akan menjadi mati. Dan kalau kita berbicara tadi angka berapa meter, 7 meter, 8 meter, 9 meter, di Alkitab juga memiliki arti sebenarnya untuk angka-angka ini. Angka 7 memiliki arti sempurna, atau penyelesaian yang baik, ataupun perhentian yang baik. Angka 8 juga memiliki arti adalah awal yang baik, kebangkitan dan kesucian. Angka 9 di Alkitab juga memiliki arti kelengkapan, kesempurnaan, simbol Roh Kudus. Ada 9 karunia dan 9 buah roh. Sahabat STVC harus ingat, sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Nah, itulah yang kita sebut dengan tanda-tanda kehidupan. Bertumbuh bisa apa? Secara usia, secara waktu dia terus berkembang. Bisa bertumbuh secara apa lagi? Mental. Bisa bertumbuh secara rohani kalau kita berbicara pertumbuhan. Memang tadi kita memberikan ilustrasi adalah tanaman yang bertumbuh. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Tentunya yang bertumbuh adalah apa? Rohani kita bertumbuh. Kesehatan, mental kita, jiwa kita juga bertumbuh. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tidak bertumbuh menjadi mati dan kurang pertumbuhan seperti bonsai. Dan tema tadi kita sudah sampaikan membahas
manfaat bertumbuh di dalam kasih karunia. Rasul Petrus memberikan pengajaran ini tentu pasti ada manfaatnya. Yang pertama kita lihat, mampu mengatasi pengajaran nabi dan guru palsu. Tuhan tidak mau kita menjadi bayi, terus menjadi bayi. Karena kenapa? Bayi itu selalu bergantung kepada orang lain. Dan bayi itu sulit mengenal Tuhan dengan benar. Bayi bergantung kepada orang lain tadi kita sebutkan. Artinya tanpa orang lain dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak bisa bertumbuh, bayi pun harus tumbuh terus menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, menjadi orang dewasa. Itu ada tahapannya. Bayi belum mengerti menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena dia membutuhkan sesuatu selalu menangis, merengek, meminta. Dan bahkan meminta untuk apa? Digendong, meminta untuk dibawa keluar, melihat dan sebagainya. Sehingga bayi itu belum mengerti menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak pernah dalam tanda kutip berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana bisa mengatasi pengajaran nabi palsu, guru palsu, apabila seseorang itu rohaninya bayi terus. Dan ingat, bayi itu egonya kuat sekali. Apabila tidak diberikan sesuatu, maka menangislah dia. Kemudian bayi ataupun balita itu gampang terbawa kemana-mana. Siapa aja bisa menggendong, membawanya kemana-mana. Sehingga tidak ada kekuatan untuk melawan pengajaran-pengajaran daripada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Oleh sebab itu harus bertumbuh, tidak ada cara lain. Harus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah manfaatnya bisa dan mau ambil bagian di dalam rancangannya. Sahabat LTVC, banyak orang yang bisa tetapi tidak mau ambil bagian di dalam rancangannya. Artinya dalam rencana Tuhan. Di Alkitab mencatat ada tokoh-tokoh Alkitab yang bisa dan mau mengambil bagian dalam rancangan-rancangannya. Karena tokoh-tokoh ini secara dari waktu ke waktu bertumbuh rohaninya di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti siapa? Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Sahabat LTVC pasti masih ingat di dalam Alkitab. Nikodemus itulah yang malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia mengagumi Yesus akan karyanya yang begitu besar. Dan dia mengatakan kalau ini bukan dari Tuhan, gak bakalan bisa Yesus seperti itu. Dia sangat mengerti. Dan akhirnya Nikodemus itu benar-benar menjadi murid Yesus. Dia dilahirkan baru, dia bertobat. Yusuf Arimatea juga seorang murid Yesus yang tertulis di Alkitab. Mereka bisa membedakan kehendak Allah atau bukan. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, kedua orang inilah yang menurunkan Yesus dari kayu salib, kemudian menguburkannya. Artinya apa? Orang ini benar-benar tahu, mau mengambil bagian dalam rancangannya. Apabila Yesus tidak diturunkan dari kayu salib, tidak dikubur, udah pasti Yesus tidak bisa bangkit. Nah, kedua orang ini benar-benar sangat peka, sangat mengerti kehendak Allah. Walaupun pada saat itu banyak orang yang tidak suka terhadap Yesus. Dan pada saat mereka menurunkan Yesus dari kayu salib dan menguburkannya, itu pasti tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi mereka melakukan itu dengan baik. Sehingga apa? Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Ini luar biasa sekali. Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang bisa dan mau mengambil bagian dalam rancangannya adalah orang-orang yang memang bertumbuh di dalam kasih karunia. Daud pun kalau kita bisa flashback lagi jauh ke belakang, Daud pun orang yang memang bertumbuh di dalam kasih karunia. Daud tahu punya kesempatan untuk membunuh mertuanya Saul. Tapi dia tidak menyentuhnya sama sekali. Dan dia tahu persis
Orang yang sudah diberkati Tuhan, jangan diapa-apakan. Walaupun Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Bayangkan, ada orang yang dikejar-kejar mau dibunuh, kemudian punya kesempatan untuk balas, tapi dia tidak balas. Inilah orang-orang yang memang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, yang sangat-sangat mengerti dan bisa dan mau ambil bagian dalam rancangannya, dan mengetahui waktu yang tepat kapan dia akan menduduki kedudukan raja. Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi belum menjadi raja. Bahkan dia mau dibunuh. Daud memiliki visi yang jauh ke depan, orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia. Demikian juga Musa yang tadinya mengatakan saya tidak pandai berbicara, dan akhirnya bisa dan mau mengambil bagian dalam rancangannya. Demikian juga Yusuf yang mengatakan memang dia harus berada di Mesir. Untuk apa? Untuk bisa melakukan hal yang besar, yaitu menjaga kehidupan suatu bangsa. Ini luar biasa sekali. Dan Bapak Abraham juga melakukan hal yang sama, seperti yang tertulis di Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham juga bisa dan mau mengambil bagian dalam rancangannya. Sahabat LTVC, kita bisa melihat manfaat yang begitu luar biasa apabila kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan yang ketiga adalah menjadi biji mata Tuhan. Menjadi biji mata Tuhan adalah mampu membedakan yang baik, berkenan dan sempurna, seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Manfaat bertumbuh di dalam kasih karunia itu seperti sebuah perjalanan. Jadi kita dibawa bisa membedakan, lebih jeli melihat yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ada tahapannya. Dan kita mampu membedakan mana jalan yang sesat, mana jalan yang benar, sehingga kita tidak mudah diombang-ambing oleh keadaan. Memang rupa-rupa pengajaran akan banyak sekali. Tadi sudah saya sampaikan, zaman 2000 tahun yang lalu sudah ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Apalagi zaman modern ini yang lebih gampang kita akses. Segala macam pengajaran kita bisa akses dengan mudah melalui media yang begitu gampang sekarang. Apalagi dengan tersedianya jaringan-jaringan internet, jaringan-jaringan wifi. Sebentar saja dari tangan, dari HP kita sudah bisa kita pencet untuk bisa mencari semua pengajaran-pengajaran yang bentuknya apapun. Sehingga kita sendiri harus mampu menyaring pengajaran-pengajaran yang baik, yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan pengajaran daripada firman Tuhan. Dan Efesus 4 ayat 14 berkata demikian. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dengan naiknya standar rohani, dibarengi dengan naiknya standar jasmani, kita akan mampu mengatasi pengajaran-pengajaran yang palsu. Kita bisa menjadi biji matanya Tuhan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, manfaat bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan adalah sebuah dorongan buat kita untuk sifatnya yang progresif, agar kita terus bertumbuh. Yang tujuannya adalah supaya kita mampu mengatasi nabi dan guru palsu, bisa dan mau mengambil bagian dalam rancangan Tuhan, menjadi biji matanya Tuhan. Sahabat LTVC, demikianlah sharing firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya sharing hari ini memberkati semua sahabat LTVC, dan kami berharap dan kami berdoa dari tempat ini agar sahabat-sahabat LTVC semuanya bertumbuh di dalam
kasih karunia, agar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, sampai menjadi sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, manfaat bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, kita berharap dan kita berdoa agar sahabat LTVC tetap bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh rohaninya, juga bertumbuh jasmaninya. Saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Sahabat LTVC, marilah kita hening sejenak supaya kita benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus, bisa mendapatkan berkat-berkat pada saat kita melakukan perjamuan kudus. Kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti, kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Kita telah melakukan perjamuan kudus. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami telah diberi kekuatan melalui sharing firman Tuhan, agar kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Agar kami kuat, kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sempurna, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami, yang terus menolong kami setiap saat. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati semua sahabat LTVC dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Kau memberkati Tuhan, Kau melindungi, Kau menjaga mereka, Kau membebaskan mereka dari sakit penyakit. Semua pengerja-pengerja di LTVC yang menjadi sahabat-sahabat daripada Tuhan, Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau memberkati keluarga, anak-anak semua, suami, istri, dan dalam perlindungan Tuhan Kau mencurahkan berkat kepada semua pengerja-pengerja di LTVC Tuhan. Kami percaya semua sahabat-sahabat Tuhan akan bisa mendengar rencana-rencana Tuhan bagi kehidupan pribadinya, untuk bisa dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih juga Engkau memberkati Indonesia, Kau memberkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya Tuhan, sampai ke tingkat yang paling bawah di jajaran RW dan jajaran RT Tuhan. Kau memberkati semuanya, memberi hikmat untuk bisa memimpin negara ini dengan baik. Dan kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan hebat dilihat oleh dunia, dan akan disegani oleh negara-negara besar di dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa agar kota kami tinggal Engkau berkati, damai sejahtera sukacita menyertai kota di mana semua sahabat-sahabat LTVC tinggal. Sahabat LTVC, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.
bagi